Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial C# dasar untuk game programmer bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini kita akan ngomongin soal pengulangan. Ini mungkin sedikit berbeda dari video sebelumnya ya teman-teman. Saya mencoba untuk hadir di dalam video-video tutorial dari sekarang sampai berikut-berikutnya supaya teman-teman juga bisa melihat muka saya juga, dan mungkin juga dari ekspresi dari penjelasan saya bisa mendapatkan lebih banyak kejelasan gitu ya. Oke, mari kita mulai aja kita dengan pengulangan ini. Oke, kita akan mempelajari hari ini adalah bagaimana cara melakukan dan kenapa ada yang namanya perintah pengulangan di dalam pemrograman, khususnya ya di pemrograman game gitu ya. Dan juga khususnya kita akan mulai di sebuah perintah pengulangan yang namanya while. Berikut-berikutnya kita akan mempelajari perintah pengulangannya dengan lebih lanjut. Untuk kali ini kita akan belajar dulu apa, kenapa, dan juga satu jenis perintah yang namanya while. Oke, pertama kenapa dulu deh. Kenapa kita butuh yang namanya perintah pengulangan? Ya, pertama teman-teman, karena kode kita itu seringkali berulang. Ada banyak sekali tindakan yang bisa kita lakukan, terutama dalam konteks game ya, yang sifatnya berulang. Kayak misalkan pemain loncat, atau misalkan dapat poin, atau misalkan musuh terkena serangan, begitu ya. Semua tindakan-tindakan itu di dalam sebuah game itu sifatnya berulang. Kita nyobain satu level, kita bisa ngulang level gitu ya. Kita bisa ngulang lagi misalkan untuk masukin nama, atau bisa ngulang karakter creation. Kalau kita melakukan pengulangan seperti itu, maka kode kita juga berulang. Karena kode kita berulang, kita perlu cara supaya kode kita itu nggak manual kita bikin satu persatu. Nah, itu yang kenapa. Itu sebabnya kenapa kita butuh yang namanya pengulangan. Yang kedua adalah karena pengulangan kode itu bisa sifatnya banyak banget. Misalkan saya pengen melakukan upgrade ya, untuk semua jenis minion yang saya punya gitu. Misalkan saya main game yang ada anak buahnya gitu, kemudian anak buahnya mau naik level gitu ya. Nah, saya harus bisa melakukan sebuah coding di mana setiap anak buah yang saya miliki itu naik level. Nah, kalau tidak ada perintah pengulangan, saya harus mengulang kode yang sama berkali-kali untuk semua anak buah yang saya punya. Kalau anak buahnya sedikit, nggak apa-apa. Tapi kalau anak buahnya banyak, misalkan kayak kalau teman-teman main Total War gitu ya, kita punya anak buahnya bisa ratusan atau ribuan gitu. Nah, itu bisa sangat repot sekali, teman-teman. Nah, itu sebabnya kenapa pengulangan juga ada di situ. Dan karena pengulangan kode juga sifatnya bisa bersyarat. Dalam artian di sini, pengulangan itu bisa banyak, bisa sedikit, tergantung dari sebuah syarat atau sebuah kondisi. Nah, untuk yang seperti itu, kita bisa membuat yang namanya perintah pengulangan. Jadi, perintah pengulangan ini tujuannya adalah untuk kita bisa mengulangi kode yang kita buat, supaya jalan terus-menerus, atau jalan sampai titik tertentu. Gitu. Nah, untuk kita melakukan yang namanya pengulangan ini, jadi kita menandai kode yang berulang, kita biarkan komputer yang mengatur pengulangannya, lalu kita tentukan itu hanya kapan mulai, kapan berakhir, dan apa yang dilakukan ketika kodenya berulang. Kalau penjelasannya kurang jelas, kita langsung ke contoh aja ya. Kan di dalam codingan kita ini, kayak misalkan di dalam codingan kita ini saya punya sebuah console write line di sini, hello world. Atau misalkan saya pengen mengulang console write line ini berkali-kali, misalnya seperti ini. Kita bisa melakukan Ctrl-C, Ctrl-V begitu untuk copy paste begini. Ya, ini bisa aja teman-teman kalau misalkan kita punya console write line-nya hanya ya 5 atau 10 begitu ya. Tapi kalau misalkan saya pengen bikin console write line-nya sejumlah 100 atau sejumlah 200, atau misalkan saya pengen nampilin 1 juta baris, kita nggak bisa begini caranya. Kita harus menggunakan yang namanya pengulangan. Untuk video kali ini teman-teman, kita akan belajar satu aja jenis pengulangan, yaitu yang namanya while atau statement while. Pengulangan jenis while itu sintaksnya kayak begini, teman-teman. While, dalam kurung, lalu kita berikan kondisi. Di sini kondisinya itu mirip dengan kondisi yang kita gunakan ketika percabangan, ya, yaitu menggunakan if, jadi kondisinya sama, boolean expression juga. Lalu kita buka kurung kurawal buka, lalu diakhiri dengan kurung kurawal tutup, itu menandakan blok yang akan berulang. Lalu di dalam while tersebut itu kita punya aksi, dan kita punya aksi yang membuat while-nya itu berhenti. Oke, jadi ada dua jenis aksi. Aksi yang berulang, yang di atas ini, dan aksi yang membuat while-nya berhenti. Karena kalau nggak ada yang bawah ini, maka while ini akan terjadi terus-menerus. Oke, kita coba ya. Nah, sekarang saya pengen membuat sebuah contoh program nih, yang menuliskan angka 1 sampai dengan 10 secara menurun. Codingannya kurang lebih kayak begini ya. Jadi saya pindahkan aja codingan ini ke Visual Studio saya. Di sini saya akan bikin console write line 1 gitu. Lalu kita kopas sejumlah 10 kali. Lalu kita ubah si angkanya. Oke.
Ini cukup mudah dilakukan teman-teman kalau cuma 10 kali. Tapi bayangkan kalau misalkan saya pengen menampilkan angka dari 1 sampai 100. Ya copy paste-nya lebih banyak tentunya gitu kan. Tapi kalau misalkan saya pengen tampilin 1 sampai sejuta, nah itu kan ya capek ya teman-teman untuk bikinnya gitu ya. Nggak mungkin kalau kita bikin manual. Oleh sebab itu kita bisa dibantu dengan menggunakan yang namanya pengulangan ini. Oke, nah gimana caranya kita mengubah si line code ini jadi ke dalam bentuk pengulangan supaya kita nggak nulis manual kayak begini. Misalkan kalau pengen angkanya sampai 1 juta atau sampai 100.000 atau sampai 10.000 gitu ya. Maka yang pertama kali kita lakukan teman-teman adalah kita harus melakukan namanya identifikasi kode yang berulang. Jadi kita harus mencari sebuah pola dalam codingan kita di mana codingan kita ini sama sifatnya, sama bentuknya. Ini kok kayaknya saya mengulang kode yang sama. Nah, kita harus mencari kode tersebut. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, console write line saya ini semuanya console write line, cuma dalamnya beda gitu ya. Dalamnya 1, 2, 3, 4, 5, ini semua dari atas sampai bawah, semuanya berbeda. Bisa nggak kita kasih atau kita lihat sebuah pola di dalam sini? Saya coba bantu ya teman-teman untuk kali ini ya. Jadi di sini kalau misalkan di sini teman-teman lihat, console write line-nya udah sama. Cuman kok di sini beda ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apakah ada pola nggak yang teman-teman lihat di sini? Ya, benar teman-teman. Ini kayak Dora ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat dari angka 1 ke 2, ini punya selisih 1. Dari 2 ke 3, dia punya selisih 1. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini dari angkanya, itu semua selisihnya 1. Betul ya? Angkanya selisihnya 1. Jadi kita bisa bilang sebenarnya di sini, kalau kita punya sebuah, anggap aja sebuah angka gitu ya, angkanya namanya A gitu. Kalau ini A, maka ini adalah A plus 1. Ya kan? Ini adalah A ditambah 1 lagi gitu kan. A yang ini ya, ini ditambah 1. Lalu ini juga lalu ditambah 1 gitu kan. Lalu yang ini baru ditambah 1 gitu kan. Dan seterusnya. Jadi kita punya nilai, satu buah nilai, yang ditambahin 1 terus, lalu kita tampilin. Gitu ya, benar kan? Nanti kita bisa menyingkat si kodenya ini. Itu jadi bentuk yang sama terus. Yaitu bentuknya kayak begini, teman-teman. Nah, kita bisa cari polanya, lalu kita bisa bikin dia dalam bentuk yang codingannya itu berulang. Kayak begini. Jadi sini kalau teman-teman perhatikan, saya punya sebuah variabel namanya i. Itu nilainya 1. Ini adalah nilai awal kita ya. Lalu saya tampilin nih, 1 nih, keluar 1. Nah, setelah keluar 1, teman-teman, saya akan tambahkan 1 sama i. Ya, i adalah 1 ditambah 1. Jadinya i-nya sama dengan 2. Lalu saya tampilin di sini, jadi 2. Lalu kemudian saya tambahkan i adalah 2 ditambah 1. Jadilah i-nya 3. Gitu kan? Nah, ini kan sama bentuknya dengan hasil keluaran ya, sama dengan yang coding sebelumnya gitu ya. Kita punya codingan yang hasil pengeluarannya sama. Cuman bedanya sekarang codingan kita ini, kalau teman-teman perhatikan, itu sifatnya berulang. Codingan yang ada di sini nih, sifatnya itu sama, codingannya sama persis gitu ya. Saya bisa ganti codingan yang sebanyak ini. Saya hapus semua codingannya. Kita bisa ganti jadi punya sebuah integer i sama dengan 1. Lalu kita tampilkan console.writeline. Lalu kita tampilkan si i-nya. Lalu i-nya diisi dengan i plus 1. Nah, codingan ini teman-teman bisa kita repeat berulang kali sampai kita punya 10. Gitu ya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Tapi kalau teman-teman perhatikan, sekarang kita punya bentuk yang sama untuk semua codingan kita. Nah, ini yang harus teman-teman lakukan kalau kita, misalkan kita pengen mencari yang namanya pengulangan. Jadi kalau kita pengen mengidentifikasi kode yang bisa kita singkat, atau kita bisa tulis jadi pengulangan, teman-teman harus menemukan polanya. Nah, kalau sudah ketemu pola seperti ini, baru kita bisa ubah dia dalam bentuk pengulangan. Untuk ketemu pengulangannya, kita harus terlebih dahulu mendefinisikan apa kondisi awal, apa kondisi akhir. Di sini kondisi awal jelas ya, kondisi awalnya nilainya 1. Kondisi akhirnya apa? Nah, sekarang kita tentukan kondisi akhirnya apa. Misalkan, untuk saat ini saya pengen nampilin sampai 100 deh misalkan gitu ya. Berarti kondisi awalnya 1, kondisi akhirnya 100. Kita tulis aja dulu ya. Nah, kalau kita udah punya kondisi awal 1 dan kita punya kondisi akhir 100, barulah kita bisa punya pengulangan. Jadi kayak begini teman-teman pengulangan kita. Saya jelaskan dulu ya teman-teman. Jadi, yang pertama kali kita lakukan,
adalah kita bungkus codingan yang berulang dengan kurung kurung buka, kurung kurung tutup. Jadi kita bentuk blok. Ini kan codingan berulangnya segini ya, satu kotak begini ya. Nah, kalau kita sudah tahu codingan yang berulang, kita hapus semua yang lain, kita tutup dia dalam sebuah blok. Misalkan seperti itu. Lalu kita tambahkan dia while di sini. Nah, di sini teman-teman kita punya codingan yang berulang. Sekarang tinggal kita pasang kondisi akhirnya di sini. Berapa kondisi akhirnya? Kondisi akhirnya adalah stop kalau misalkan I-nya itu 100. Maka kita bisa bilang I-nya lebih kecil dari 100. Jadi cara baca codingan ini teman-teman adalah seperti ini. Kita mulai dengan I sama dengan 1. Kita akan jalankan codingan ini selama kondisi ini terpenuhi. Cara bacanya gitu ya. Jadi saya ulang, di sini kita kondisi awalnya adalah 1. Kita akan menjalankan codingan yang ada di dalam kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ini. Selama kan while ya, selama kondisi yang di dalam kurung ini benar. Jadi kalau di sini kita lihat I-nya sama dengan 1, selama I-nya lebih kecil dari 100, ya. Kalau kita mau jalankan ya, jalannya kayak begini teman-teman kalau kita lihat ya. Pada pengulangan pertama ya, I-nya sama dengan 1. Pengulangan ke-1 ini, kita cek apakah I-nya lebih kecil daripada 10. 1 jelas lebih kecil daripada 10. Maka kita lakukan yang di dalam kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Yaitu kita tampilkan nilai 1, ya. Lalu kita jalankan codingan yang ini, yaitu 1-nya ditambah 1 jadi 2 masuk ke dalam variabel I. Itu pengulangan pertama. Nah, kalau sudah sampai sini, codingan yang lain, yang sebelumnya kita sudah pelajari, itu akan pindah ke bawah sini kan. Melanjutkan codingannya. Tapi kalau codingan pengulangan, teman-teman, begitu sudah sampai sini, dia akan balik dulu ke sini. Karena codingan yang di dalam kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup ini akan jalan selama ini dipenuhi. Jadi kalau ini tidak pernah berhenti dipenuhi, kalau ini selalu terpenuhi, maka while-nya akan berjalan terus. Jadi di sini kita akan ngecek I-nya jadi 2. I-nya jadi 2, pengulangan kedua, 2 lebih kecil dari 10 kah? Oh iya, ternyata 2 lebih kecil dari 10, kita akan jalankan 2, lalu kita tambahkan dia jadi 3. Ini bukan 2 ya, 3 ya. Di pengulangan ketiga, I-nya sama dengan 3, 3 lebih kecil daripada 10, ya. Maka kita return 3 di sini, salah juga. Dan lalu kita masukkan I sama dengan I plus 1. Jadilah dia 4. Dan seterusnya sampai dia lebih kecil dari 10. Kalau di dalam kasus kita di sini, dia lebih kecil sama dengan 100. Ini kalau saya jalanin, ya kita akan dapatkan nilai dari 1 ini di atas sampai dengan 100. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman pengen menjalankan codingannya secara bertahap, teman-teman, kita bisa lakukan dengan menggunakan namanya debugging di dalam Visual Studio Code. Supaya teman-teman mengerti tentang pengulangan ini dengan lebih dalam, saya akan tunjukin codingannya jalannya seperti apa dengan cara debugging. Nah, caranya gimana? Saya akan tandain dulu kita mau berhenti di sini. Jadi saya akan tandai. Dari sini saya akan pasang sebuah breakpoint, teman-teman, di baris ke-6. Saya akan tekan tombol F9. Kalau saya tekan tombol F9, F9 itu namanya breakpoint. Breakpoint itu akan mengeluarkan sebuah lingkaran merah di sini. Ini menyatakan ketika nanti codingan kita jalan, codingan kita itu akan berhenti di baris yang saya tandai. Jadi kalau saya jalanin, teman-teman. Nah, ini codingan nggak error, tapi dia pindah ke sini. Nah, ini kita akan lihat. Sekarang codingan kita ini sedang berada di baris ke-6. Di baris ke-6, codingan ini akan jalannya seperti apa? Saat ini nilai I adalah 0 di sini. Nilai I adalah 0. Nah, mari kita coba jalankan codingan kita pelan-pelan. Nah, cara ngejalanin codingan pelan-pelan itu menggunakan yang di atas sini, yaitu namanya step over, yaitu F10. Sebenarnya ada dua sih, ada step into sama step over. Tapi untuk saat ini, teman-teman, kita akan menggunakan step over dulu. Karena nanti kita menggunakan step into-nya kalau kita sudah belajar debugging lebih lanjut. Jadi kita akan tekan tombol F10 atau step over untuk menjalankan codingan kita. Jadi saat ini integer I sama dengan 0, yang integer I-nya sama dengan 0. Di sini penyimpanan variabel kita. Kalau saya tekan tombol F10, kita akan pindah ke while, dan sekarang I-nya berubah jadi nilainya 1. Karena sekarang si statement yang baris ke-6 ini sudah jalan. Nah, sekarang kita cek apakah 1 lebih kecil dari 100. Ya, kalau 1 lebih kecil dari 100, dia akan masuk ke dalam kurung kurawal buka ini.
Kalau misalkan satunya ternyata I-nya nilainya lebih besar daripada 100, dia akan keluar ke sini. Kita cobain jalanin. Dia masuk ke sini, dia akan tampilkan konsol write line I. Saya jalankan F10 lagi ya. Nah, begitu udah ditampilin, kalau kita lihat di sini keluar angka 1. Sekarang I sama dengan I plus 1. Kalau saya jalanin, sekarang I-nya jadi 2. Lalu saya jalankan, sekarang kurung-kurung tutup. Nah, begitu kurung-kurung tutup, kita nggak langsung keluar, kita cek lagi while-nya. While 2 lebih kecil daripada 100. Nah, ini kita tambahin lagi. Konsol write line lagi, jadi ada 1 dan 2. Lalu kita jalankan I sama dengan I plus 1. Sekarang I jadi 3. Dia balik lagi ke while. Ya. 3 lebih kecil dari 100. Kita akan jalankan terus. Konsol write line 3. 3 betul ya. Lalu I plus 1 jadi 4. Ya, jadi 4 di sini. Lalu kita jalan terus, teman-teman. Dia jalan terus sampai dia ke 100. Ini kelamaan nih. Kita cobain aja kalau misalkan dia nilainya 5 misalkan. Nilainya 5, kita jalanin. Kita coba jalankan F10. 2, 3, 4. Nah, sekarang teman-teman, dia masuk ke sini. Dia menjadi 5. Nah, ketika nilainya 5, dia masih sama dengan 5 kan? Berarti ini masih true. Kalau dia true, maka dia masih masuk lagi ke sini. Ya, tampilkan nilai 5. 5 di sini. Begitu saya lanjutkan, teman-teman. Dia jadi 6. Setelah 6, dia balik lagi ke while. Nah, while ini sekarang 6 tidak lebih kecil daripada 5. Dia gagal. Begitu while-nya gagal, barulah dia jalan ke baris 12 dan seterusnya. Karena nggak ada codingan lagi yang langsung selesai. Oke, itu cara kerjanya perintah while. Dan pengulangan in general secara umum seperti itu. Mari kita coba contoh kedua, teman. Kita pengen menulis sebuah pesan hello world sebanyak 100 kali. Yang manualnya kode kita seperti berikut, teman-teman. Kalau kita pengen nulis hello world, ya kita berarti kan punya, ini saya komentar aja ya. Nah, ini hello world itu cuma sekali. Kita pengen misalkan nulis hello world 100 kali. Nah, kalau 100 kali, berarti kan saya mesti copy paste, copy paste, copy paste, copy paste sebanyak 100 kali. Kelamaan. Mari kita coba cara yang lebih cepat. Kita cari kode yang berulang. Kebetulan di sini kodenya langsung berulang, teman-teman. Maka kita bisa langsung masukin dia ke dalam kurung kurama buka dan kurung kurama tutup. Nah, cuma permasalahannya, teman-teman, di sini adalah kondisinya apa? Kondisi mulainya apa? Kondisi awalnya apa? Kapan dia berhentinya? Kita nggak tahu. Nah, di saat seperti ini, teman-teman, kita bisa mengambil contoh yang sebelumnya. Di contoh sebelumnya, kalau teman-teman perhatikan, ini adalah contoh mengulang sebanyak 5 kali. Kalau saya ganti dia jadi 100, ini mengulang sebanyak 100 kali. Artinya, supaya pengulangannya bisa 100 kali, kita bisa menggunakan sebuah bilangan seperti ini. Jadi kita bisa bikin sebuah integer, misalkan counternya 1. Kemudian kita bikin counter lebih kecil sama dengan 100. Dan di sini kita bikin counternya plus sama dengan counter plus 1. Ya, ini sama dengan codingan yang kita punya sebelumnya. Cuma kalau sebelumnya, yang kita tampilin itu adalah si tulisan I-nya, atau si angka ke I-nya. Sekarang yang kita tuliskan adalah hello world-nya. Jadi kalau kita jalankan sekarang, yang keluar tuh hello world, hello world, hello world, hello world, hello world. Sedangkan si variabel ini cuma dipakai untuk menghitung dari 1 sampai 100. Ya, semoga teman-teman bisa mengikuti ya gitu ya. Jadi di sini kita bisa bikin pengulangannya dengan kita mengenali kondisi berulang, kita bikin kondisi akhir, kita bikin kondisi awal, lalu kita bikin pengulangannya. Seperti itu ya. Kode berikutnya, kalau misalkan kita pengen bikin hello world lagi, tapi hello world-nya sekarang ada n kali, di mana n-nya itu adalah sebuah angka yang dimasukin oleh user. Jadi di sini kodenya itu berulang, ya sama seperti sebelumnya, tapi kondisi berakhirnya berubah. Jadi kalau kondisi berakhirnya yang tadi itu adalah fix, gitu ya, 100 ya 100, 5 ya 5 gitu ya. Sekarang kondisi berakhirnya dimasukin oleh user. Nah, gimana caranya kalau seperti itu? Sebenarnya kalau begitu berarti codingan kita ini bisa tetap menggunakan codingan yang sama ya. Codingan yang sama, hello world juga kan. Cuman pengulangannya itu kondisi berakhirnya yang berubah gitu. Kondisi berakhirnya itu diambil dari user. Nah, kalau misalnya seperti itu berarti sebenarnya simpel aja guys. Kita tinggal bikin aja sebuah variabel. Kita bikin sebuah variabel masukkan adalah console.writeLine. Oke.
Lalu kita bikin dia jadi integer. Jadi kita bikin integer. Akan masukkan begitu. Adalah dari int.parse. Masukkan seperti itu. Baru sekarang kita punya angkanya berapa, kita bisa masukin di sini. Jadi yang kita ubah adalah di sini. Nah, jadi dengan begini teman-teman, kita punya sebuah pengulangan yang berdasarkan apa yang kita masukin. Jadi kalau misalkan sekarang saya jalan ini, saya terima angka dulu, misalkan angkanya 5. Saya enter, keluarlah hello world 5 kali. Kalau saya masukin angkanya misalkan 100, keluarlah 100 kali hello world. Seperti ini. Jadi pengulangannya bisa berupa pengulangan biasa, bisa pengulangan menggunakan counter seperti ini, bisa juga menggunakan syarat yang kita tentukan sendiri. Nah, sebenarnya kalau begitu, apakah bisa mengubah kondisi awal? Bisa, teman-teman. Apakah kita bisa mengubah yang di dalam sini? Juga bisa, teman-teman. Jadi di sini, semua bagian daripada codingan pengulangan ini bisa kita modifikasi sesuai dengan keperluan kita. Nah, saya boleh saran teman-teman boleh mencari soal-soal di internet untuk boleh coba dikerjakan, yaitu menggunakan metode yang tadi saya ajarkan sama teman-teman. Cari polanya, kemudian langsung bentuk si bloknya, cari kondisi awal, cari kondisi akhir, jadilah pengulang. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian apa yang saya jelaskan kali ini. Karena pengulangan ini adalah biasanya jadi salah satu topik atau bab yang menjadi masalah buat mahasiswa IT ya. Biasanya pengulangan ini baru di mana teman-teman mulai merasa bingung gitu ya. Jadi di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan pengulangan ini dengan bertahap dan dengan pelan-pelan. Semoga harapannya teman-teman bisa mengikuti. Kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa langsung aja chat di kolom komentar, atau bisa nanya di Discord, atau bisa di komunitas juga. Nah, saya akan jawab begitu saya punya waktunya. Oke, sampai jumpa kembali di video-video mendatang. Terima kasih banyak atas perhatiannya.